warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Gak jelas suaranya. Tes. Kayak ada pasir-pasir. Oh ya, kipasnya mungkin nih. Tes ini udah kecil ya? Kurang kuat ya? Oh, udah serah. Oh iya, Ustaz kuatin aja suara Ustaz ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini udah tes segini? Pas? Baik, iya. Jadi hari ini kita membahas tentang kisi-kisi ya, kisi-kisi ujian. Nah, jadi mungkin agak lebih cepat aja kita ya selesainya supaya bisa mengulang-ulang pelajaran ya. Baik, nah, jadi intinya pada saat ujian nanti ya, pelajarilah apa yang sudah kita pelajari dari pertengahan semester ya. Pertengahan semester itu kan ada kemarin apa, coba sebutkan. Siapa yang masih ingat? Apa aja? Ada proses apa aja? Ada 4. Proses. Nah, ini dia. Iya, betul, dari termodinamika ya. Bab tentang termodinamika ini diulang-ulang ya, diulang-ulang. Jadi yang pertama ya, nanti diulangi tentang usaha ya. Apa itu usaha? Nah, usaha itu apa? Kemudian ya, tentang usaha pada tekanan tetap ya. Tekanan tetap berarti itu namanya proses isobarik ya, proses isobar. Intinya ya, ingat aja rumus yang ini ya. Rumus yang ini. PV per T sama dengan konstan PV per T ya. Berarti kalau isobar P-nya dihilangkan, tinggal V per T ya. Berarti rumusnya kalau pada tekanan tetap P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi kalau misalkan ada soal yang menanyakan hal tersebut, coba ceritakan isobar itu seperti apa ya, artinya apa, kemudian rumusnya apa, seperti itu. Ya, jadi ingat rumusnya PP per T ya. Jadi kalau misalnya P-nya sama, hilangkan P-nya, kalau V-nya sama, hilangkan P, T juga begitu. Kemudian usaha yang dilakukan gas. Nah, usaha ingat rumusnya W sama dengan P dikali delta V. W sama dengan P dikali delta V. Nah, kemudian pada suhu tetap ya, pada suhu yang tetap. Seperti tadi ya, PV per T sama dengan konstan. Nah, hilangkan T-nya, berarti PV, rumus untuk suhu tetap PV. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, gampang ya. Nah, intinya ingat rumus yang umumnya PV per T gitu, ya. Kemudian ya, pada volume tetap atau isokorik, rumusnya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah proses adiabatik. Nah, karena ini adalah gabungan ya, gabungan antara isotermik, isobarik dan isokorik ya. Coba nanti lebih diulang lagi proses adiabatik. Mana tahu ya, nanti ada soal yang menanyakan proses adiabatik, bisa dijawab dengan lengkap ya. Kemudian perhatikan juga kurvanya ya. Nah, jadi ini yang Ustaz sebutkan ini, yang Ustaz jelaskan, coba ditangkap ya. Nah, ini ada pesan-pesannya juga ya. Nah, ini kurvanya perhatikan ya. Perhatikan, kalau bisa digambar ya, seperti itu. Kemudian hukum pertama termodinamika ya. Hukum pertama termodinamika itu dihafalkan ya. Apa bunyinya ya? Bunyinya apa? Kemudian rumusnya seperti apa? Nah, kemudian ya, kalau misalkan untuk perhitungan, bagaimana cara menghitungnya? Itu untuk termodinamika yang pertama. Kemudian nanti ya, kapasitas kalor, Ustaz lewatkan aja kapasitas kalornya. Ini Ustaz kasih kisi-kisinya ya. Kapasitas kalor nggak dimasukkan ya, langsung. Nah, di sini perhatikan termodinamika yang kedua.
Coba nanti diulang ya, apa itu mesin kalor ya, apa itu mesin pendingin. Nah, gimana hukum termodinamika pada mesin kalor ya, mesin panas. Kemudian bagaimana hukum termodinamika pada mesin pendingin. Nah, kedua mesin ini adalah aplikasi dari hukum termodinamika yang kedua. Nah, jadi termodinamika yang kedua itu ada percabangan ya, ada untuk mesin panas dan ada untuk mesin dingin. Nah, kalau mesin panas gimana gambarnya? Kalau mesin dingin gimana gambarnya? Nah, coba nanti diperhatikan ya dan coba dihafalkan ya. Kemudian ya, penting juga kita perhatikan pada mesin panas dan mesin pendingin, apa perbedaannya? Coba dicatat apa saja perbedaannya ya. Perbedaannya apa aja? Kalau mesin panas itu prosesnya seperti ini. Kalau mesin pendingin itu prosesnya seperti ini. Nah, berarti perbedaan dari sisi proses. Kemudian kalau misalkan mesin pemanas itu ya, dia membutuhkan apa? Atau dia membutuhkan energi atau memberikan energi gitu. Kemudian kalau dia mesin pendingin, dia membutuhkan energi atau malah memberikan energi. Nah, ini harus kita tahu ya apa perbedaannya. Nah, dan yang lainnya nanti bisa dilihat juga ya di catatannya. Kemudian juga bisa perhatikan gambarnya ya. Nah, seperti itu. Udah selesai sampai situ aja. Ya, mesin Carnot Ustaz rasa belum kita masukkan dulu ya. Belum kita masukkan, jadi batasnya hanya sampai hukum termodinamika yang kedua. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silahkan. Jadi kita hari ini banyak tanya jawab ya. Apa yang belum paham coba ditanyakan supaya nanti sewaktu ujian bisa menjawab. Yuk. Bentuk mesin pendingin. Nah, itu dia. Jadi bisa jadi gambarnya aja, bisa jadi penjelasan lengkapnya ya. Nah, namanya kisi-kisi ya. Tapi tentang mesin pendingin masuk ada ya, di soal itu ada. Coba dipelajari ya, dibaca lagi seperti itu. Nah, ya ada lagi yang lainnya? Kira-kira yang mau ditanyakan? Jadi hari ini kita tanya jawab aja ya. Nah, kalau tidak ada, Ustadz mau coba kasih pertanyaan. Tapi lebih baiknya lagi pertanyaannya ini nanti jawabannya dicatat ya. Mana tahu ya, mana tahu masuk ujian sudah ada jawabannya ya. Nah, yang pertama Ustadz mau tanya dulu sama Fazli Ataya. Ada Fazli? Ya, kita mulai dari awal ya. Murojaah. Oke. Ya, coba Fazli, apa itu termodinamika? Iya, termodinamika. Apa artinya termodinamika? Ya. Dinamika artinya gerak, ya. Gerak, perubahan suhu. Ya, betul. Ustaz ngerti maksudnya. Ya, gerak perubahan suhu. Ya, maksudnya apa namanya? Antara dua suhu gitu kan yang berbeda, kemudian ada panas yang berpindah, ya, bergerak. Ya, betul. Bagus ya, Fazli. Baik. Nah, jadi intinya termodinamika itu seperti yang dikatakan tadi ya. Nah, pergerakan. Nah, lihat ini ilmu tentang suhu, panas dan pertukaran energi ya. Jadi pergerakan itu maksudnya apa? Pergerakan energinya tadi ya, energi panas. Berpindah dia dari mana coba ya? Siapa ini? Coba.
Farhan Muntasir ada? Farhan? Ya, barakallahu fik ya, Fazli. Bagus jawabannya. Farhan ada? Ada Farhan? Ya, Muhammad Nabil. Muhammad Nabil? Tidak ada. Muhajir Haikal. Nah, ya, Muhajir, panas itu berpindah dari mana ke mana? Iya, bagus ya. Nah, panas itu sendiri merupakan apa? Merupakan suhu, energi atau apa? Panas. Bagus ya, Masya Allah. Ya, panas itu merupakan energi. Jadi bedakan antara suhu dengan panas ya. Nah, jadi kalau termo itu artinya suhu. Termometer mengukur suhu ya. Nah, bisa jadi suhunya itu panas, bisa jadi suhunya dingin. Tapi kalau panas secara tersendiri ya, dia merupakan energi panas. Nah, jadi termodinamika itu membahas tentang perpindahan panas ya. Nah, seperti itu. Jadi termo suhu, dinamika gerakan. Nah, di antara dua suhu yang berbeda ada gerakan panas. Seperti itu ya. Nah, bagus ya Muhajir Haikal ya, barakallah. Berikutnya Ustaz mau tanya sama ya, Fikri Ihsan. Ada Fikri? Fikri Ihsan. Ya, suaranya tadi kecil, Fikri. Oh iya, Nabil tadi ya. Ya, Fikri ada? Tab 6, kita coba yang lain dulu ya, Fikri ya. Ke Torik. Ya, Torik Al-Asjari. Nah, tab Torik, coba jelaskan ya. Jelaskan apa itu usaha. Usaha pada ya termodinamika. Yang sudah dipelajari kemarin apa? Ya. Nah, di situ usaha yang mana itu? Lambangnya yang mana usaha? W, iya, W ya. Nah, jadi W rumusnya apa? Rumus usaha? Ya, bisa bisa jadi, iya. Bisa ya, betul, dikurang ya, karena di sini tambah, pindah dia jadi kurang. Nah, bisa jadi, ya betul. Tapi secara rumusnya yang sudah kita tuliskan kemarin, W itu sendiri apa rumusnya? Ada gayanya di situ. Ya betul ya, F kali S ya. Jadi ingat aja gambar dari mobil yang diberi layar kemarin ya. Digerakkan panas masuk ke ruangan yang lain, mobilnya bergerak ya. Karena panasnya mendorong apa tadi? Mendorong layar ya yang kita pasang pada mobil mainan tersebut. Nah, jadi gaya dorongnya ini ya menimbulkan perpindahan atau S ya. Nah, jadi gaya dikali perpindahan itu namanya usaha. Makanya kalau ada benda bergerak, berarti itu namanya usaha. Ya, baik. Bagus ya. Nah, oh satu lagi, Torik. Jadi kalau misalkan kita ya menaiki sebuah sepeda motor, ya, naiki sebuah sepeda motor. Udah kita panaskan ini mesinnya, udah kita panaskan, kemudian kita gas ya sampai pol. Tapi keretanya nggak jalan. Kira-kira ada usahanya apa enggak?
Enggak, kenapa? Benar, tapi kita udah usaha, udah kita gas-gas terus. Nah, nah, Masya Allah, betul ya, betul. Jadi kalau S-nya 0 atau tidak ada perpindahan, berarti sama aja. Berarti dalam fisika namanya usaha sama dengan 0 ya, karena tidak ada perpindahan. Misalnya gayanya kita kasih 1000, misalnya udah kita gas sampai pol, ya kan? Tapi dia gerakannya 0 ya. Gerakannya 0 ya, 1000 kali 0 berarti usahanya 0 ya, usahanya 0, nggak ada gerakannya, seperti itu. Bagus ya. Ya. Banyak gaya tapi nggak berubah dia ya. Nggak bergerak dia. Nah, betul ya, barakallahu fiik ya. Nah, kemudian lagi saya tanyakan kepada Farhan, tadi sudah ada Farhan Muntasir. Farhan, ada Farhan? Nah, Surya Fitra Habibi. Oh, baru masuk. Baik, ya. Fazli lagi ya, Fazli. Fazli. Nah, baik. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya bahwasannya kalau misalnya benda tidak bergerak ya, berarti dia itu usahanya tidak ada. Nah, sekarang ya, nilai ya, nilai dari bagus atau tidaknya kerja sebuah mesin ya. Nah, itu disebut dengan apa? Dari huruf E ujungnya I. Itu ujungnya N. Apa? Iya, awalnya E, ujungnya I. Nilai ya yang menunjukkan bagus atau tidaknya kerja sebuah mesin. Depannya E, belakangnya I, 9 huruf. Masya Allah. Iya, betul ya. Efisiensi ya. Efisiensi. Jadi kalau misalkan dikatakan apa itu efisiensi ya, nilai yang menunjukkan baik atau tidaknya kerja sebuah mesin ya. Seperti itu. Apakah dia mesin panas atau mesin pendingin ya. Nah, seperti itu. Bagus ya. Baik. Berikutnya saya tanyakan lagi sama Surya. 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 Nah, nah, jadi Surya tadi kan efisiensi, ya kan, menunjukkan bagus atau tidaknya kerja sebuah mesin, ya. Nah, jadi dari mana kita bisa lihat bagus atau tidaknya efisiensi sebuah mesin? Dari mana kita lihat? Kalau kita katakan mesin pemanas, nah bagusnya berarti gimana? Kalau kita, oh ini mesin ini bagus ini. Nah, atau Ustaz kasih contoh misalnya sebuah mesin pendingin, kulkas misalnya. Kulkas yang bagus kita katakan seperti apa? Nah, tadi efisiensi kan? Kalau efisiensi itu berarti kita mencapai tujuan dengan maksimal. Nah, kita memiliki mesin, dia tipenya mesin apa? Tipenya mesin apa? Nah, maksimal nggak dia mencapai hal tersebut? Nah, jadi contohnya Ustaz kasih misalnya mesin pendingin, kulkas. Maksimalnya kulkas gimana, Surya? Ya, bersiap-siap Fikri Ihsan ya. Fikri Ihsan. Gimana Surya? Bagusnya kulkas itu gimana?
Oh, berarti dia kalau gini dia semakin bagus kerjanya. Contoh misalnya saya kasih ya. Misalnya kita beli kulkas, ya, beli kulkas besar, kita taruh di rumah, ya, terus kita cok, kita hubungkan ke listrik. Nah, kita tunggu, ya, kita tunggu. Setelah sekian lama, ya, wah, mau minum air dingin lah, gitu kan? Kita buka kulkasnya, rupanya panas isinya. Kira-kira bagus nggak kulkasnya? Enggak. Nah, terus misalnya besok-besoknya udah diperbaiki ya. Kita mau minum air dingin nih, kita buka kulkas. Wah, ada yang dingin, ada yang beku. Ya, kira-kira bagus nggak kulkasnya? Nggak jelas ya? Oh ya. Jadi, misalnya ada kulkas, kita buka kulkasnya, rupanya isinya dingin. Kira-kira bagus nggak kulkasnya? Nah, seperti itu ya. Jadi dikatakan ya efisien atau tidaknya kerja adalah tergantung pada tercapai atau tidaknya tujuan mesin tersebut. Jadi kalau misalkan nanti ditanya, ya, coba ceritakan tentang efisiensi mesin pemanas. Nah, ya. Nah, tunjukkan misalnya ceritakan misalnya ada sebuah setrika, ya, ini kan pemanas ya. Nah, setelah dicok misalnya dihubungkan selama berjam-jam, ternyata dia tidak panas, berarti ini bukan merupakan mesin yang efisien. Nah, seperti itu. Dan contoh yang lainnya nanti bisa dikembangkan lagi ya, seperti itu. Ya, bagus ya. Efisiensi tadi nggak ada ya? Oh, mungkin terlewat ya. Dia masuk ke mesin pemanas dan pendingin. Nah, satu paket dia. Ya, jadi mungkin nanti anak-anaknya mungkin banyak ya. Nah, gitu soalnya. Tapi enggak lah ya, yang insya Allah sederhana aja soalnya. Baik, kemudian ya, pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya. Masih ada waktu. Iya, 8 menit lagi ya. Nah, berikutnya Nabil. Ada Nabil? Muhammad Nabil. Ini saling berhubungan ya. Jadi kita kan nanti apa namanya? Kita kalau dipraktekkan fisika kita ini, kita kan banyak teori ya. Nah, agak susah mau kita praktekkan secara apa namanya, paling nanti kalau praktek ya jadinya cuman jelaskanlah, ceritakanlah. Nah, jadi Ustadz gabung ya, tergabung antara ujian praktek dengan ujian tulis ya, praktek dengan tulis. Nanti Ustadz ambil juga dari ujian tulis itu ujian prakteknya. Nah, jadi dari soalnya itu nanti bisa kita lihat ya, pertama penalaran. Nah, penalaran di dalam memahami materi. Kedua, nah, aplikasi. Nah, aplikasi ini untuk nilai praktek. Contoh misalnya, antum bisa menceritakan praktek-prakteknya. Oh, mesin pemanas itu nanti aplikasinya seperti ini. Ya, bisa digunakan untuk seperti ini. Prosesnya seperti ini. Ini berarti paham secara praktek. Nah, kemudian nanti mesin pendingin itu seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Wah, ini berarti paham secara praktek. Kemudian misalnya bisa dijelaskan rumusnya itu yang digunakan seperti ini. Oh, berarti ini paham dia secara teori untuk nilai tulisnya. Seperti itu. Nah, jadi makanya kita coba untuk murojaah ya kan, kita ulang, kita jawab selengkap-lengkapnya ya. Nah, jawab selengkap-lengkapnya. Seperti itu dia. Saya jadi nggak jauh dari apa yang ditanyakan tadi ya. Kemudian proses adiabatik ya, proses adiabatik. Siapa yang tahu proses adiabatik itu apa? Saya tunjuk aja lah ya. Saya tunjuk. Nabil, ada tadi Nabil? Muhammad Nabil. Muhammad Nabil sudah ada. Belum ada. Irfan Zuhdi. Irfan, ada Irfan? Irfan Zuhdi. Nah, ya.
Baik. Irfan coba apa itu proses adiabatis atau adiabatik? Saya kasih tunjuk. Nah, ini dia. Ini gambarnya. Apa itu Irfan? Kan sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, apa itu proses adiabatik? Contohnya kemarin apa ini? Contohnya adalah termos ya. Nah, termos. Nah, bisa Irfan? Lupa ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, ya. Iya, kita coba ulang sedikit ya supaya nanti bisa jawab kalau ada soalnya ya. Nah, jadi proses adiabatik itu ya kita lihat di sini adalah suatu proses perubahan keadaan gas tanpa tenaga yang masuk atau tenaga yang keluar. Jadi bayangkan aja sebuah termos ya. Kita masukkan cairan dengan suhu tertentu, volume tertentu. Kemudian pastinya di dalam nanti ada tekanan tertentu ya, kita masukkan, kita tutup. Nah, nggak ada nggak ada pengaruh dari lingkungan ya yang mengenainya secara langsung. Nah, ini namanya proses adiabatik ya, bisa kita misalkan seperti itu ya. Nah, bentuk tenaga yang kita pakai adalah kalor, sehingga kita bisa mengatakan pada proses adiabatik tidak ada kalor yang mengalir keluar ataupun mengalir masuk. Nah, itu dia ya intinya dari proses adiabatik. Jadi ya, bila sejumlah gas berada pada tabung tersebut pada volume tertentu, kemudian dipanaskan agar memiliki suhu tertentu. Nah, bedanya ya, kita misalkan lagi ya, tabung tersebut bisa dipanaskan namun tidak terpengaruh pada lingkungan ya. Nah, setelah itu tabung diisolasi ya. Diisolasi itu maksudnya seperti termos ya. Ditempatkan sehingga tidak ada pengaruh dari luar ya. Nah, sehingga tidak ada tenaga yang keluar ya. Gas akan memuai secara adiabatik ya. Volume akan mengembang dan suhu akan berubah. Kalau kita lihat lama-kelamaan termos pasti akan dingin juga ya. Lama-lama bisa turun suhunya ya. Nah, diagram PV untuk proses adiabatik agak mirip dengan proses isotermik. Jadi nanti ini bisa digambarkan kalau mau lebih jelasnya pada saat menjawab ujian ya, kalau ada soalnya. Seperti itu, nanti bisa dibaca lagi ya. Nah, ini sudah punya semua PDF-nya yang ini? Belum ya? Nanti coba Ustadz di sini belum semua ya, nanti Ustadz kirim ke Ustadz Imam biar di share ya. Nah, taib seperti itu biar nanti baca-baca. Ini adanya di halaman tentang termodinamika, nanti buka halaman 275 ya, dibaca-baca. Nah, ya waktu kita sudah habis, silahkan ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup tentang ujian kita nanti, atau mau nanya kabar? Ada. Nah, taib. Iya, nggak ada ya sepertinya ya. Taib. Iya, prakteknya kita gabung ya dengan soal-soal ujian yang ini. Dari situ Ustaz ambil juga nilai prakteknya. Gitu. Atau mau prakteknya mungkin kalau ini membuat termos. Gimana? Membuat termos kita untuk proses adiabatik, atau mesin pemanas. Nah, kita rangkai untuk buat setrika sederhana, enggak gitu. Nah, paling seperti itu kalau misalkan prakteknya. Jadi kita ambil aja dari soal ujian ya. Ada 3 soal ya. 1 soal yang mudah, 1 soal susah, dan 1 lagi sedang-sedang. Gitu. Iya, cukup ya. Nah, tidak ada pertanyaan lagi, jadi kita cukupkan saja sampai di sini.
Mudah-mudahan ya Allah mudahkan dalam menjawab ujiannya ya. Nah, dan semua dalam kondisi sehat walafiat insyaallah ya. Bismillah taala. Baik. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.